Hai, bertemu lagi di acara Podcraft, podcastnya Inacraft. Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, nggak kalah spesial dari yang kemarin-kemarin ya. Ada Kakak Gabriela Gunawan dari Long Story Short. Halo semuanya. Nah, Kak Gaby ini adalah founder ya? Ya, aku co-founder. Oh, co-founder. Yes. Co-founder dari Long Story Short. Ini keren banget. Produknya adalah tas yang cukup inovatif menurut kita ya. Kayak dari kulit dan rotan ya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin sebentar Kak Gaby mengenai Long Story Short ini. Oke. Jadi long story short itu kita adalah brand tas lokal yang mengutamakan bahan dasar itu dari rotan natural yang tumbuh sangat banyak di Indonesia. Iya, betul. Yang kita padukan sama kulit karena kan teknik menganyam rotan itu sudah dari berabad-abad ya di negara kita. Jadinya kadang-kadang mungkin agak gejadul gitu kan, tapi aku padukan sama kulit supaya menjadikan tas yang modern, dan setiap tas kita itu bercerita, makanya brandnya tuh namanya Long Story Short. Oke, jadi singkat cerita gitu ya. Singkat ceritanya Singkat cerita. gitu. Jadi perjalanannya panjang banget nih. Pasti ribet banget, kayak dari prosesnya pemilihan rotannya dari mana, kemudian cara menganyamnya, tekniknya yang seperti apa, quality controlnya, mungkin Betul. juga kulit-kulitnya segala, pasti banyak cerita di balik itu. Betul. Ini Long Story Short nih UMKM dari mana nih Mbak? Sebenarnya dari Jakarta brandnya ya? itu. Iya, keren banget emang. Dan Long Story Short ini udah beberapa kali ikut Inacraft. Betul. Dan kali ini kan beda nih, bisa dilihat ya, Youthpreneur kali ini di Inacraft 2025, Inacraft on October, konsepnya Youthpreneur. Ya. Dan Long Story Short ini ada di Youth Tunnel. Betul. Yang ada di connecting antara Hall A dan Hall B. Dan kalau saya amati sih ya, booth-nya tuh selalu rame gitu, rame banget. Terus kalau pas saya lewat, pasti ada aja yang bilang, ih lucu gitu. Nah, Thank you, coba kita tanya apa perbedaan Inacraft kali ini dan Inacraft sebelumnya untuk Long Story Short. Thank you ya Kak Aspa. Ini kita pertama berterima kasih sekali karena Long Story Short itu tahun ini kita ikut Youthpreneur, kita daftar, terus kita ternyata dapat ya slot under Youthpreneur. Iya. Nah, waktu kita pertama kali di info kalau booth Youthpreneur itu lokasinya di connecting antara Hall A sama Hall B, awalnya jujur kita skeptis. Loh, kok di lorong ya, Iya. bukan di main hall? Kan harapannya begitu ya, karena Iya. Long Story Short itu kita udah ini keempat kita Ini empat keempat, tahun oke. 4 kali kita ikut Inacraft. Jadi kita tahu pengennya kan of course di misalnya di main hall gitu. Tapi pas tahu kita skeptis, tapi kita percaya aja sih, kita percaya sama tim Inacraft karena tim Inacraft juga udah informasi ke kita. Memang sengaja dipilihkan di sini karena memang ini udah diamati, ini memang orang tuh akan lalu lalang. Kita percaya aja lah, orang Iya. Inacraft kan udah lebih lama dari kita. Iya. Kita ikutin, ternyata bener banget. Kita yang kayak Kak Aswa bilang nih, kita puji Tuhan banget, bersyukur kali ini kita memang jauh sekali lebih rame. Aku jujur belum totalan omset, Iya, tapi aku bisa bilang sampai detik ini sih ini udah jauh lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, Jadi iya, memang rame banget. Iya. Dan diurus banget. Maksudnya sama Youthpreneur ini kita bersyukur banget kita bisa ikut kali ini. Iya, bagus. Alhamdulillah. Jadi memang dari panitia juga sebenarnya sudah melakukan kurasi sebelumnya Iya. itu. Jadi diminta untuk pendaftaran, lalu hasil yang ada di sini ada 20 booth di Youthpreneur ini yang diisi oleh 21 UMKM dari seluruh Indonesia, anggota ASEPI. Itu hasil kurasi dari kurang lebih 200 peserta yang mendaftar. Jadi memang harapan kami adalah memberikan warna yang berbeda di Inacraft kali ini. Dan ya katanya anak muda gitu kan, harus ngasih sesuatu yang baru dong, yang beda dong. Dan ternyata benar, Long Story Short ini produknya diterima, keren banget. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang pemenang awards ya. Betul. Mungkin bisa diceritain nih, ini asli deh, coba diceritain. Keren Thank you banget. ya Kak. Jadi kalau di Long Story Short
semua tas kita itu kita desain sendiri. Kita Hmm. tidak copy dari desain luar atau brand-brand lain. Kita benar-benar original desain sendiri. Iya. Karena kita cukup idealis, kita nggak mau udah kita bangun brand lokal tapi kita ujung-ujungnya copy dari yang lain, itu kita nggak mau gitu. Kita mau mengunggulkan rotan, kita mau menaikkan Indonesia, jadi harus bisa desain sendiri. Nah akhirnya puji Tuhan kita berjalan bisnisnya. Ini tahun ketiga kita sebenarnya. Kita mendaftarkan diri untuk Good Design Award. Wow. Sebenarnya kita udah menang tuh 2 tahun berturut-turut, tahun 2023 dan tahun 2025. Nah, aku Wow. bawa di sini itu yang menang tahun 2025 Oke. kemarin ini. Ya. Pertama ada satu tas ini. Tas ini tuh paduan antara rotan asli dan recycled fabric. Ini sebenarnya upcycled dari jeans, makanya dia tuh beda-beda nih. Ini motifnya jeansnya seperti ini, tapi dalamnya tuh udah beda lagi motifnya karena ini dari jeans sisa kan ya. Dan ini ada tali selempangnya. Nah ini kita bercerita kalau kita itu ya mengunggulkan daur ulang, from waste to wonder gitu. Wah keren, from waste to wonder. Jadi tas ini kita menang Good Design Award tahun 2025 kategori Good Design. Satu lagi aku izin ambil ya, yang ini nih. Silakan. Nah ini yang dipakai buat kurasi nih fotonya, kita langsung wah keren. Thank you. Nah ini tas namanya Resti. Resti. Diambil dari desain tarian Bali, tarian Puspa Resti. Jadi di Bali tuh ada tarian namanya Puspa Resti, di mana penarinya itu tuh pegang mangkok bunga, pegang mangkok bunga tinggi gitu ya. Lalu ketika dia menari bunganya tuh jatuh-jatuh. Nah ini kita ambil ada bunga jatuh-jatuh, dan Resti itu sendiri artinya hujan. Jadi ini kita bikin seperti rintik-rintik hujan gitu. Kita mengaitkan antara kulit ke rotan, kita jahit begitu. Nah ini tuh tekniknya sulit sekali, nggak banyak yang bisa bikin, tapi kita bisa teknik ini. Karena kita mengangkat culture and heritage, ini juga menang Good Design Award yang tahun ini, kategori Good Design. Jadi kita bersyukur banget kita tuh diakui sama awarding internasional. Untuk kategori desain kita, dan kita serius memang di desainnya. Kita memang kelihatannya simple ya, tapi sebenarnya tuh sangat dipikirkan sekali, dan kita mengusahakan mengunggulkan Indonesia, intinya itu. Wah pantesan menang awards, baik banget, apalagi sekelas Good Design Award ya. Thank you Kak. Pinter banget brandingnya. pinter banget, udah keren banget. Nah terus untuk yang ini juga apakah upcycle atau recycle juga atau gimana nih? Coba diceritain sedikit. Thank you ya Kak Asfa. Ini yang di sini memang aku usahain ambil yang spesial. Yang tadi Kak Asfa sebut, ini itu tuh kain upcycle. Aku kolaborasi kain ini tuh aku ambil dari brand kerjasama dengan kain pakai D itu loh. Mbak Meli, yes. Aku sama Mbak Meli kita kolaborasi, kita bikin tas, dan ini bener, ini tuh dari daur ulang. Ini daur ulang dari kain batik sebenarnya dalamnya, dan sutra juga. Jadi ini juga tas daur ulang. Aku senang banget kalau kita bisa menggunakan, kita bisa reuse bahan-bahan yang ada, tetap dijadikan karya. Itu aku senang banget kalau bisa seperti itu. Nah ini salah satu tas kita yang baru, kolaborasi antara long story short sama kain. Iya bener banget. Jadi agak kayak kita sebagai produsen itu bisa dikatakan memegang pisau bermata dua ya. Karena kalau kita produksi sesuatu yang indah, yang menarik, yang bagus, itu pasti ada waste-nya. Bener. Nah ini bener-bener nih penggunaan waste di tas-tas atau produk-produk ya long story short ini sangat keren sekali. Dan selain cari duit, cari cuan, kita juga harus menjaga bumi kita ya. At least mengurangi sampah-sampah dari produksi, dan at least kita mulai dari diri kita sendiri. Setuju banget. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa nih kisaran harga, bocoran, di spill dong biar nanti teman-teman bisa tahu ya. Kalau mau tas sekeren ini dari long story short nih berapa sih gitu. Thank you. Kalau di long story short, harga kita tuh mulai dari 1 juta sampai 4 juta. 1 sampai 4 juta, oke. Betul. Di sini, yang ada di sini, aku mulai dari paling murah ya Kak. Ini tuh harganya sebenarnya 1,1 juta, tapi untuk Inacraft kita diskon jadi 990.000, udah dapat free scarf. Ini scarfnya juga
motifnya itu Betawi. Ini ada Hmm. Monasnya Wah, lucu sebenarnya. banget ya. Iya, saya udah lihat tuh, lucu banget. Thank you Kak. Ini harganya jadi 990 buat di Inacraft aja. Ini tas laku banget di Inacraft. Ini best selling kita dan bukan cuma di Inacraft, sebenarnya sepanjang kita bangun bisnis ini tas paling laku karena tas ini kan sangat simple kelihatannya. Tapi ada tali panjang juga. Oke, dan ada strapnya. Sempat dipakai oleh Ibu Sri Mulyani dalam Wah. acara kenegaraan 2 kali dan Iya, beliau posting di Instagram. Of course dia tidak tag kita, tapi aku men-tag diri sendiri. Iya. Saya komen Iya, dari long story short, ibu pakai tas kami. iya. Akhirnya kita banyak banget penjualan tas ini. Oh, Jadi tas keren, ini keren. salah satu best selling, sampai di sini pun juga ini best selling produk kita. Iya, iya, bagus. Iya, ini istri saya jangan sampai lihat nih. Kalau lihat bahaya nih. Gitu. Oke. Nah, ini tas yang kedua yang harganya 1,5 juta. 1,5, oke. Betul, makin mahal itu sebenarnya ini tuh harganya 3 juta rupiah. Karena kita tuh mahal itu biasanya tuh di teknik teknik kerajinan tangannya, penggunaan kulitnya, pemakaian rangka dan juga jenis rotan. Iya, Aku kasih tahu ya bocoran ya. Iya. Rotan itu semakin kecil seperti ini kan kecil-kecil nih, dia kelihatannya semakin mewah dan dia semakin mahal. Dia artinya grade-nya semakin tinggi. Iya. Tapi rotan yang agak-agak besar, ini pun termasuk kecil sebenarnya. Tapi dibandingin tas-tas aku yang lain, ini tuh rotannya kita yang paling besar ukurannya 2 mm. Itu tuh biasanya harga lebih murah. Nanti mungkin bisa lihat-lihat kalau lihat tas rotan, tahu harga murah mahalnya itu sebenarnya juga dari rotannya pun kita bisa lihat mulusnya. Tapi makin kecil pipi itu makin mahal. Nah, ini tas harga itu 2,5 juta. Ini tas paling baru juga. Ini ngikutin model kekinian kan, zaman sekarang tuh banyak model tas-tas tuh kan ngikutin bulan. Nah, ini half moon bag. Wow. Jadi aku juga ngikutin tren. Iya, benar. Sama, hukumnya seperti di tekstil juga sama ya secara umum. Jadi lebih fine sesuatu itu lebih mahal. Kalau lebih fine, lebih kecil, lebih halus pasti lebih mahal. Dan sebenarnya saya nggak setuju sama ini harganya mahal. Bukan mahal guys, ini ongkos produksi tinggi, betul banget, ongkos riset tinggi dan lain-lain. Wah, keren banget pokoknya. Nah, tibalah kita di penghujung podcast kali ini. Kami dari panitia Inacraft bagian digital dan bagian Youthpreneur meminta pesan-pesan dan masukan dari Mbak Gaby mengenai Inacraft kali ini, dan mungkin ada masukan apa nih? Silakan Mbak Gaby. Kalau pesan mungkin Inacraft harus terus maju dan berjaya dan semakin inovatif. Aku sih bersyukur ya, setiap tahun ikut Inacraft itu makin lama tuh kita omsetnya makin naik. Khususnya kali ini ya, ini spesial banget buat kita. Aku berharap Inacraft itu bisa terus berjaya dan mendukung UMKM kayak kita. Karena aku termasuk UMKM kan, brand yang baru muncul lah ya. Aku baru 3 tahun umur usahanya. Semakin mendukung usaha-usaha kecil kayak kita. Tapi jujur aku ngikut Inacraft ini sangat-sangat bersyukur dan kita terus naik bersama gitu, naik kelas bersama. Paling itu sih kesannya ya, UMKM maju, aku percaya Inacraft juga makin maju. Jadi terus kayak berkesinambungan. Amin. Jangan lupa tetap datang ke Inacraft dari tahun ke tahun karena ada brand-brand seperti Long Story Short dan yang begini masih banyak di Inacraft. Betul. Oke. Terima kasih waktunya teman-teman. Kali ini kita akhiri aja. Saya Raden Asfafuadi dan Gabriela Gunawan. Ya, sampai ketemu lagi. Bye.